Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pejuang Riyadhah. Syukur alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar para sahabat pejuang Riyadhah? Sudah sampai mana nih Riyadhah hari ini? Tetap semangat ya. Semoga apapun yang menjadi hajat teman-teman di sini segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat dan tepat pastinya. Di kesempatan kali ini aku bakalan ngasih sebuah tips kayak gitu buat teman-teman yang terlilit hutang. Karena memang banyak banget yang DM baik melalui Instagram, Telegram, WA yang mengeluhkan masalah ini kayak gitu. Bahkan kemarin aku sempat cross check semua DM yang masuk, kebanyakan memang 80% itu tentang masalah hutang. Ada yang minta solusi gimana sih Kak caranya lunasin hutang secara cepat kayak gitu. Terus ada juga yang Kak, Riyadhah apa sih yang pas untuk bisa secepatnya aku ngelunasin hutang. Bahkan ada juga yang langsung minta bantuan ya diselesaikan hutangnya kayak gitu. Jujur kalau untuk yang masalah ketiga, aku bukan orang yang mudah memberikan hutangan. Sudah aku jelasin ya di video sebelumnya, karena aku itu bukan jiwa pemberi hutang kayak gitu. Karena kalau seandainya kita memberikan hutang, kita punya yang namanya kewajiban untuk menagihnya. Nah, sedangkan aku sendiri termasuk ke dalam tipe orang yang gak bisa nagih hutang. Nah, daripada aku punya kewajiban seperti itu, dan di akhirat pun aku juga dimintai pertanggungjawaban, lebih baik aku memberikan bantuan sebisanya, kalau memang ada. Alasan berhutang itu kan sebenarnya ada dua macam ya. Yang pertama, dia itu benar-benar butuh, makanya berhutang. Yang kedua, siapa tahu butuh. Maksudnya gimana sih Kak? Misalnya gini, kita udah tahu kalau kita tuh udah berkecukupan dan gak lagi kepingin sesuatu. Tiba-tiba ada orang yang nawarin hutangan dengan bunga yang ringan dan cicilan yang ringan. Karena kita itu adalah tipe orang yang kepinginan kayak gitu, yang awalnya gak mau ngutang, ngelihat bunga ringan dan cicilan ringan, akhirnya ngutang. Dan timbullah pemikiran, ya siapa tahu nanti butuh. Seperti yang kita tahu ya, semua kata-kata yang keluar dari pikiran ataupun dari perkataan itu akan menjadi sebuah doa. Yang awalnya kita nggak butuh karena pikiran dan perkataan bilang siapa tahu nanti butuh, akhirnya beneran butuh. Ya misal anak kita tiba-tiba menjadi sakit, terus tiba-tiba bisnis kita kacau, tiba-tiba kita butuh apa yang sebenarnya nggak butuh, ya karena dari mindset tadi, dari pola pikir yang sudah keluar tadi. Coba ya, mulai sekarang kita belajar untuk berhati-hati dengan hutang. Jangan dikit-dikit senang berhutang, dikit-dikit siapa tahu butuh, dikit-dikit ya nggak apa-apa lah buat pegangan. Yang namanya hutang bakalan tetap hutang. Kalau kata ibuku sih, hutang itu cuman enaknya di awal pas kita terima uang. Tapi kalau sudah kita mau nyicil, nah itu tuh yang paling berat. Kita pinjam 5 juta. Kita senang sih nerima uangnya 5 juta saat itu, tapi penderitaannya itu bakalan terjadi 2 tahun. Pinjam 10 juta, senang sih terima uangnya saat itu, tapi 2 tahun kita menanggung yang namanya stres, beban nyicil hutangnya. Belum lagi kalau seandainya kita hutangnya riba, telat bayar dikit aja udah bertambah ya hutangnya, belum lagi dosa-dosanya. Pokoknya banyak banget lah, kompleks kalau ngomongin masalah hutang riba. Tapi Kak, kan aku berhutang itu buat bisnis. Nah, ini nih alasan yang paling klasik. Alasan lagu lama kayak gitu ya. Karena di zaman sekarang yang namanya bisnis tuh udah banyak banget yang gak memerlukan modal banyak, bahkan 0 rupiah kayak gitu ya. Misal kalian jadi perantara menjual apa kayak gitu. Ada teman kamu yang menjual kosmetik, ya kamu ikutan jualan tanpa kamu mendaftar reseller, kan bisa. Nah, dari situ kalian juga bisa dapat komisinya.
Atau bisa juga dari skill. Nah, kalau dari skill ini banyak banget. Kalian bisa belajar yang namanya desain nih, seperti aku ya kan, desain grafis. Yang awalnya nggak tahu, tiba-tiba jadi tahu, sedikit tahu, terus buka yang namanya bisnis jasa desain. Kan banyak banget tutorialnya sekarang. Bisa jadi dropshipper, atau sekarang yang lagi hits nih, jadi konten kreator ya kan, buat channel YouTube. Nah, itu nanti kalau seandainya dapat AdSense, dapat uang dari YouTube, bisa dijadiin modal lagi buat bisnis. Terus gimana kalau udah terlanjur berhutang? Nah, di video ini aku bakal ngasih tips yang pernah aku lakuin dulu waktu aku berusaha membayar hutang sebesar 10 juta. Mungkin buat kamu sedikit ya 10 juta, tapi buat aku itu udah besar karena aku juga bingung cara bayarnya seperti apa. Tapi alhamdulillah dengan tips ini hanya perlu 3 bulan aku bisa bayar hutang, alhamdulillah. Dan semoga ya, dengan tips ini juga kamu juga bisa ngelunasi hutang-hutang kamu. Yang pertama, bertekad nggak ngutang lagi. Nah, ini nih yang biasanya banyak dilakuin sama teman-teman. Berhutang karena mau bayar hutang. Ini bukan solusi ya, ini malah menambah masalah, membuka masalah baru. Buang filosofi gali lubang tutup lubang. Lah terus gimana kalau seandainya udah jatuh tempo harus bayar, terus kita ditagih ke rumah? Ya udah, kamu tinggal ngomong aja baik-baik sama orangnya, minta tenggang waktu untuk membayar hutang. Dan setelah itu sebisa mungkin kalian ikhtiar usaha gimana caranya mendapatkan uang itu tanpa berhutang lagi. Yang kedua, kudu punya niat untuk melunasi. Nah, sebenarnya kebanyakan dari teman-teman ya, dari orang yang aku temui biasanya tuh mereka berhutang tapi dalam diri mereka udah nggak ada niat buat bayar. Nah, ini hal yang salah, karena dengan niat kamu yang akan mengantarkan kayak gitu loh, cari solusinya. Kalau di awal kamu sudah nggak ada niatan untuk bayar hutang, ya solusi itu nggak bakalan jalan. Tapi kalau kamu, meskipun kamu sekarang nggak ada uang, bingung cara ngelunasinya seperti apa, tapi dalam hati kalian ada niatan untuk bayar, insya Allah tuh pasti bakalan ada jalannya. Karena dengan niat seperti ini tuh seperti energi potensial kayak gitu loh. Kayak mindset, kalau kita positif, oh ya aku bisa bayar hutang, aku bisa bayar hutang. Nah, itu alam pun juga bakalan mendukung. Niat seperti ini tuh fungsinya ya menarik hal-hal positif, sehingga kamu yang awalnya buntu, nggak tahu cara bayar hutangnya tuh seperti apa, karena dalam hati udah ada niat mau bayar dan energi positif itu ada, insya Allah adalah jalan untuk cari ide buat usaha-usaha apa, terus ikhtiar apa yang bisa kalian lakukan saat itu. Yang ketiga, temui dan ya ngomong dengan si pemberi hutang. Kamu bisa ngomong dengan cara baik-baik, ya misal ya jatuh temponya hari ini dan kamu juga hari ini nggak ada uang. Ya udah, kalian datengin si pemberi hutang dengan baik-baik, ngomong kalau kamu sekarang lagi usaha, lagi ikhtiar, dan setelah itu minta keridoannya ya, ketenggangan waktu untuk bayar. Nah, kalau udah ngasih nih si pemberi hutang, misal oke, aku kasih jangka waktu 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu kamu gimana caranya harus mendapatkan uang itu tanpa berhutang. Yang keempat, nah ini nih yang aku pernah lakuin dulu. Jadi aku punya hutang 10 juta karena aku masih belum bisa bayar langsung 10 juta, jadi aku cicil tiap hari. Sepunyaku uang saat itu. Misal aku punya 5.000, ya udah aku cicil 5.000, aku taruh di kaleng. Terus seandainya aku punya 50.000 lagi, besoknya aku taruh 50.000. Nah, ini disebut dengan semacam energi gerak kayak gitu loh. Kalau di awal kita sudah punya energi positif untuk bisa membayar hutang, niat kayak gitu, terus dilakukan dengan cara nyicil tadi. Tapi ini bekerja banget, karena pas aku nyicil ya, aku taruh di kaleng, aku langsung berdoa juga sama Allah. Ya Allah, hari ini aku niat banget nih bayar hutang, cuman aku seadanya uang segini. Moga aja besok Allah ngasih rezeki yang lebih biar aku bisa nyicil hutang lebih banyak. Dan itu bekerja banget loh teman-teman. Karena uang 10 juta kalau kita bayar 50.000 itu nggak 10 juta lagi, jadi 9.950.000, dan secara nggak langsung hutang kita sudah berkurang.
Dan energi yang seperti ini nih yang buat kita semangat untuk nyicil hutangnya, untuk melunasi hutang-hutang kita. Yang kelima, aktif jualan. Nah, kalau nggak jualan dapat dari mana uangnya ya kan? Ya kecuali kalau kamu punya warisan. Sebenarnya ini tips yang aku gunain dulu. Selain aku punya niat untuk bayar hutang, terus aku cicil juga hutangnya sepunyaku waktu itu, aku juga berikhtiar jualan. Jualannya itu jasa desain, jadi aku 0 rupiah tanpa modal, dan yang alhamdulillah Allah ngasih rezekinya lewat itu. Di bulan pertama itu benar-benar di luar ekspektasi. Aku dapetin omsetnya itu 4 jutaan. Terus di bulan kedua 3 juta, di bulan ketiga 3 juta. Dan itu genap 10 juta, bayangin. Dan waktu itu aku langsung bayarin semuanya. Alhamdulillah lunas. Yang keenam, aktif belajar. Maksudnya aktif belajar tuh gimana? Kayak aktif belajar, kamu harus belajar jualan, cara jualan, harus belajar tentang cara mengatur keuangan, karena ini berkaitan erat ya. Kalau seandainya kamu udah buka bisnis, buka jualan, mulai belajar jualan untuk melunasi hutang, kamu juga perlu ilmunya. Dan insya Allah dengan cara seperti ini, kamu bakalan cepat bisa bayar hutangnya. Terus yang ketujuh adalah berhemat atau bisa juga qanaah kayak gitu ya. Yang awalnya biasanya kita itu tiap bulan beli gamis, beli jilbab, beli tas, beli sepatu. Nah, kita harus benar-benar bisa mengurangi hobi yang seperti ini demi bisa bayar hutang. Sebenarnya ini tips klasik banget ya, kayak terdengar membosankan, tapi ya emang ini penting banget dan sudah pernah juga aku lakuin. Tips yang terakhir, ini yang paling penting sih sebenarnya. Harusnya aku taruh di tips yang pertama tadi, tapi nggak apa-apa lah ya. Riyadoh teman-teman. Nah, riyadoh ini bisa kalian riyadoh WI40H, SYA 40H, Syajaratul Nukut, atau sholat sunnah lainnya, tahajud, duha, apapun lah ya yang kalian bisa lakukan. Sebenarnya untuk masalah amalan itu semuanya punya fadilah untuk mendatangkan rezeki. Seperti WY40H ya, kita baca Yasin. Nah, Yasin itu fadilahnya untuk mempermudah masalah yang sulit. Karena sekarang kita sulit bayar hutang, dengan Yasin kita dipermudah bayar hutangnya. Apalagi ditambah Waqiah. Nah, Waqiah sendiri itu adalah surat pelancar rezeki. Nah, kalau seandainya ya digabungin Waqiah sama Yasin, itu tuh keren banget, top banget. Apalagi kalau kalian riyadohnya sampai 40 hari, ditambah dengan niat bayar hutang, ditambah dengan actionnya juga ya. Ya mungkin bisa dengan cara jualan atau bekerja, terus ditambah lagi dengan nyicil hutang, ditambah riyadoh, wah makin cepet tuh lunasnya. Dengan sholawat ya, sholawat Jibril misal 10.000, atau janganlah ya, kalau 10.000 mungkin terlalu berat, 100 dah per hari atau 1.000 per hari. Nah, itu niatin untuk bayar hutang, makin dipercepat tuh bayarnya, karena kita dipermudah untuk mendapatkan rezekinya seperti itu. Apalagi ditambah dengan sholat sunnah, sholat tahajud dan duha. Nah, kalau sekarang kamu tanya, Kak, riyadoh apa sih yang bisa mempercepat bayar hutang? Semua riyadoh itu bisa mempercepat bayar hutang sebenarnya. Ditambah dengan tips tadi ya, niat bayar hutang, terus actionnya kalian entah itu jualan atau bekerja, terus yang ketiga, mulai menyicil bayar hutangnya sepunyamu dan lakukan riyadoh yang kalian suka ya, entah itu WY40H, SYA 40H atau apa, itu semuanya bisa punya fadilah untuk mempercepat ngelunasi hutang dan mempercepat juga rezekinya nyampe. Nah, itu aja tips dari aku. Ini sebenarnya pengalaman pribadi ya, yang pernah aku lakukan setengah tahun yang lalu. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Buat teman-teman yang sekarang masih terlilit hutang, semoga secepatnya ya hutangnya lunas. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.